Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi kelas 12 mengenai pengisian tempat atau filling slot. Nah, sebelum mulai pada pembahasan, yuk kenalan dulu dengan kelompok 3 dari kelas 1210 siswa-siswi UPT SMA Negeri 1 Sopeng. Baik, langsung saja. Metode pengisian tempat atau filling slot. Misalkan ada N tempat yang tersedia, dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara untuk mengisi tempat tersebut adalah K1 kali K2 hingga seterusnya sampai Kn. Selanjutnya ada cara menerapkan pengisian tempat atau filling slot. Yang pertama ada pertimbangkan aturan-aturan tertentu, seperti boleh diulang atau tidak, harus berbeda, atau memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, kalikan jumlah pilihan untuk setiap tempat yang harus diisi. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Dari 9 anggota OSIS yang akan dipilih, 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, di sini yang akan dipilih ada 4 orang, jadi kita siapkan 4 slot. Slot yang pertama untuk ketua, slot yang kedua untuk wakil ketua, slot yang ketiga untuk sekretaris, slot yang keempat untuk bendahara. Di sini untuk slot ketua kita isi 9. Kenapa? Karena ada 9 anggota OSIS yang akan dipilih, yang dimana 9 orang itu semuanya berpeluang untuk menjadi ketua. Maka dari itu untuk slot ketua kita isi dengan 9. Nah, sekarang wakil ketua. Di sini kita isi 8. Kenapa? Karena 9 anggota OSIS itu satunya udah jadi ketua. Jadi otomatis berkurang dong. Gak pasti juga 9. Kan udah jadi ketua 1. Jadi di sini kita kurangin 1 jadi 8. Jadi slot di wakil ketua itu diisi dengan 8. Begitu juga dengan sekretaris, di mana di sini kita tulis dia 7. Kenapa? Karena 9 anggota OSIS tuh udah terpilih, 1 jadi ketua, jadi berkurang dong, jadi 8 kan. Terus satunya udah kepilih jadi wakil ketua juga, jadi sisa 7 orang. Maka dari itu untuk slot sekretaris kita taruh 7. Bendahara juga seperti itu ya teman-teman. Jadi kita isi pada slot bendahara yaitu 6. Nah, yang dicarikan berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin. Di sini kita pakai metode pengisian tempat. Metode pengisian tempat yang dimana kita kalikan 9 kali 8 kali 7 kali 6 yang menghasilkan 3024. Selanjutnya contoh soal kedua. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan terbentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyak bilangan yang dapat terbentuk jika A. Angka-angkanya boleh berulang, B. Angka-angkanya tidak boleh diulang, C. Bilangan ganjil tidak boleh diulang, D. Bilangan lebih dari 300 digit berbeda, E. Bilangan kurang dari 600 digit berbeda. Untuk soal yang pertama, angka-angkanya boleh berulang. Jadi di sini ada 6 angka yang dimana itu boleh diulang. Nah, kita sediain dulu 3 slot ya. Untuk slot yang pertama ada R yaitu ratusan, P puluhan, S satuan. Nah, di sini ratusan kita isi dengan 6 karena kan ada 6 angka. Dan untuk puluhan kita isi 6 juga. Kenapa? Karena kan di sini soalnya angka-angkanya boleh berulang. Jadi kita tetap isi 6 ya teman-teman. Terus yang satuan itu ada 6 juga karena boleh berulang. Jadi kita isi juga dengan 6. Lalu setelah itu kita kalikan 6 kali 6 kali 6 dan menghasilkan 216. Nah, untuk yang B, angka-angkanya tidak boleh berulang. Jadi untuk ratusan, puluhan, satuan itu harus berbeda, soalnya nggak boleh diulang.
Nah, untuk ratusan kita isi dengan 6 karena ada 6 angka. Nah, untuk puluhan kita nggak boleh pakai 6 lagi, soalnya kan nggak boleh berulang. Jadi kita isi dengan 5, soalnya udah ratusan udah dipakai 6, puluhan 5, terus satuan juga kita isi dengan 4. Setelah itu kita kalikan 6 kali 5 kali 4 menghasilkan 120. C. Bilangan ganjil tidak boleh diulang. Nah, di sini kita lihat ada 3 bilangan ganjil dari 6 angka. Nah, pada slot kali ini kita mulai dari satuan, yang dimana satuan itu harus ganjil. Jadi di sini kan ada 3 angka yang ganjil. Jadi untuk satuan kita isi 3. Dan untuk ratusan itu dari 6 angka ini kan udah kepake 1 di satuan. Jadi sisa berapa? Sisa 5. Dan untuk puluhan juga begitu. 6 udah dipakai 2, jadi sisa 4. Terus dikalikan 5 kali 4 kali 3 dan menghasilkan 60. Nah, selanjutnya di sini ada D, bilangan lebih dari 300 digit berbeda. Nah, kita lihat di sini 6 angka, yang mana sih yang bisa lebih dari 300? Bilangan 300 bisa, 400 juga bisa, 500 bisa, 600 juga bisa. Jadi di sini kita lihat bilangan yang lebih 300 ada berapa? Ada 4. Jadi untuk ratusan kita isi dengan 4. Dan puluhan kita isi 5 karena dari 6 angka itu udah kepake 1 di ratusan, jadi sisa 5. Dan untuk satuan udah dipakai 2 dalam 6 angka, jadi sisa berapa? Sisa 4. Nah, sudah. Setelah itu kita kalikan 4 kali 5 kali 4 dan menghasilkan 80. Yang terakhir, bilangan kurang dari 600 digit berbeda. Nah, di sini bilangan yang kurang dari 600 ada berapa? Ada 5, 100, 200, 300, 400, 500 itu semuanya di bawah 600. Jadi untuk ratusan kita isi dengan 5 karena ada 5 angka yang di bawah 600. Dan di sini untuk puluhan kita isi 5 karena dari 6 angka udah kepake 1 di ratusan. Jadi sisa 5. Makanya puluhan kita isi dengan 5. Dan selanjutnya untuk satuan kita isi 4 karena dari 6 angka udah kepake 2, jadi sisa berapa? Sisa 4. Kita kalikan lagi, 5 kali 5 kali 4, ada berapa? 100. Jadi, itulah tadi pembahasan materi mengenai pengisian tempat atau filling slot. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.